Kemudian pertama-tama saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja sama, yang telah bersama-sama untuk mempersiapkan acara ini dari awal ya, yang telah bersama-sama juga untuk turut andil dalam mensukseskan acara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan juga kepada semuanya yang telah hadir di ruang Zoom ini, yang telah bersedia menerima undangan dari kami, turut juga saya ucapkan terima kasih. Baik, sedikit ya mengenai kegiatan kita pada hari ini, yakni webinar Himapes Unsri seri 3. Jadi pada webinar siang hari ini, kita mengadakan webinar wirausahaan dengan mengambil tema peluang dan tantangan wirausaha di masa pandemi COVID-19 ya. Seperti yang kita tahu juga bahwa tentunya jika melihat mengenai wirausahaan ini adalah hal yang sangat-sangat menarik bagi kita, khususnya kita sebagai mahasiswa. Apalagi karena melihat kondisi pandemi seperti saat ini, terkait peluang dan tantangan dari wirausaha itu sendiri. Maka dari itu tentunya ini akan menjadi sebuah pembahasan yang sangat penting dan juga menarik bagi kita semua. Kemudian webinar ini juga dilaksanakan secara online melalui media Zoom Meeting dengan cakupan peserta umum dan mahasiswa. Besar harapan saya juga tentunya bahwa acara ini dapat berlangsung dengan lancar seperti yang kita harapkan bersama-sama. Dan yang terakhir juga ya, saya sebagai ketua pelaksana meminta maaf apabila nantinya di dalam kegiatan ini masih adanya kesalahan dan juga belum berlangsung dengan sempurna. Bila mungkin hanya ini yang ingin saya sampaikan. Saya rasa cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Reza yang telah menyampaikan kata sambutannya. Kata sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bupati Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya, yaitu kepada Saudara Ali. Kami silakan. Terima kasih kepada MC. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Saripudin MPD selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya. Yang saya hormati Bapak Muhammad Reza Pahlevi MPD selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya. Yang saya hormati narasumber hebat kita pada siang hari ini yaitu Bapak Mas Agus Haji Saipul Padli SMM dan Ibu Ermanopida Essos MSI dan juga merupakan selaku narasumber kita pada siang hari ini, serta para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting dalam mencari ilmu di webinar kali ini. Shalawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada semua panitia yang telah bekerja keras bersama-sama dalam menyukseskan acara webinar series 3 kita pada kali ini dengan mengangkat tema peluang dan tantangan wirausaha di masa pandemi COVID-19. Dan juga kami dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah mengucapkan terima kasih dan kepada narasumber hebat kita pada siang hari ini telah menjadi narasumber. Webinar kali ini merupakan acara rutin yang digelar oleh Himapes yang dikomandoi langsung oleh Dinas KWU dan juga beberapa dinas lainnya. Pengetahuan kewirausahaan juga sangat penting bagi kita dan sangat menarik untuk kita pelajari lebih mendalam. Yang mana kalau kita melihat di era pandemi ini, semua orang ada banyak sekali yang aluannya itu berpindah karena beberapa hal seperti halnya kena PHK dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat kita mempunyai basic terhadap kewirausahaan, maka uang dari PHK tersebut bisa kita manfaatkan dalam berwirausaha dan bisa menjadi besar.
Dan juga di era digitalisasi ini kita harus memanfaatkannya, memanfaatkan teknologi dalam untuk berwirausaha. Bisa kita melihat dengan brand lokal kita, yaitu bisa kita sebut yaitu Erigo, merupakan brand lokal yang bisa secara tidak langsung sudah mendunia karena brand tersebut bisa ada di Times Square dan New York Fashion Week. Nah, kalau kita melihat dari situ, mereka itu berkembang pesat melalui teknologi. Oleh karena itulah kita harus memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya untuk kita realisasikan wirausaha. Oleh karena itulah pada hari ini kita mendatangkan, alhamdulillah, narasumber kita bersedia dalam membagi ataupun membagi ilmunya, pengalamannya yang sudah sangat hebat, yang sudah mendalami dalam dunia bidang kewirausahaan. Mari kita semua dengarkan baik-baik. Kita dengarkan trik ataupun rahasia-rahasia narasumber hebat kita dalam bidang wirausaha sehingga bisa hebat sampai dengan sekarang. Harapannya kami, terutama kita rekan-rekan dari calon guru ya, yang notabene guru, kita jangan hanya mengejar PNS saja, akan tetapi kita harus melihat peluang bahwasanya wirausaha juga bisa menjadi kita ambil. Karena sejatinya 9 dari 10 pintu rezeki juga yaitu berdagang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ali selaku Bupati Himapes Universitas Sriwijaya yang telah menyampaikan kata sambutannya. Kata sambutan yang ketiga yang kali ini akan disampaikan oleh pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, yaitu kepada Bapak Muhammad Reza Pahlevi MPD. Kami silahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada acara siang hari ini. Sangat luar biasa ya. Kemudian salawat serta salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang nanti akan mendapatkan syafaat di akhir zaman. Yang saya hormati Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah terkait Universitas Sriwijaya, Pak Dr. Syarifuddin MPD. Yang saya hormati kedua narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini, ada Bapak Mas Agus Haji Saiful Fadli SD MM dan Herman Opida SOS MSI. Lalu yang saya hormati Bupati, Wakil Bupati, dan yang saya banggakan semua anggota himpunan serta mahasiswa yang berpartisipasi dalam acara pada siang hari ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi di acara Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah Unsri ya, Mabes dengan tema kewirausahaan. Kita sudah beberapa kali mengikuti atau mengadakan kegiatan dengan tema wirausaha. Kita sudah menghadirkan wirausahawan, kita sudah berbagi, sharing dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat menghadirkan dua narasumber hebat di tengah-tengah kita ya. Saya kira ini merupakan sebuah prestasi yang tidak biasa. Kita bisa menghadirkan Bapak Syariful Fadli yang saat ini sedang duduk di anggota Dewan ya, DPRD Kota Palembang. Lalu kemudian ada juga senior saya juga ini, Ibu Herman Opida SOS MSI. Selamat siang Bapak Ibu narasumber, semoga selalu sehat. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita dapat diserap dengan baik oleh mahasiswa kita, ikuti acara ini dengan baik gitu ya. Karena kita sudah melalui berbagai macam kegiatan wirausaha gitu ya. Artinya memang untuk berwirausaha ini tidaklah instan, tidak gampang gitu ya. Butuh teori, butuh pengalaman, dan butuh sharing dengan orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya gitu ya. Saya sendiri berdarah Minang yang konon katanya diberikan bakat alami dalam berdagang, kemudiannya ternyata tidak demikian gitu ya.
Artinya memang perlu dibentuk, perlu kita belajar, perlu kita bertanya kepada orang yang memiliki kompetensi di bidang itu. Gitu ya. Silakan nanti rekan-rekan didengarkan dengan baik, dua narasumber kita bertanya dengan apa yang ingin ditanyakan, gitu ya. Saya harap setelah mengikuti kegiatan ini kita dapat mendapatkan manfaat yang banyak ya, khususnya mengenai bidang kewirausahaan. Terima kasih, itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Reza Pahlevi MPD yang telah menyampaikan kata sambutannya. Kata sambutan yang terakhir, yang sekaligus membuka acara kita pada hari ini, yang kali ini akan disampaikan oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, yaitu kepada Bapak Dr. Syarikuddin MPD. Kami silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat kesempatan, nikmat Islam, kita masih bisa bertemu di sini. Pertama-tama, saya ucapkan selamat siang, selamat bergabung kepada dua orang narasumber kita yang luar biasa. Dua orang ini bukan sahabat, saudara ya, saudara yang luar biasa ini Bu Erma sama Pak Saiful Fadli ini cuman beda orang tua aja, tapi luar biasa seperti saudara kandung ini dengan beliau berdua ini, karena pertemuan yang dunia kerja, dunia kampus dan lain-lain. Pertama kita sapa dulu Pak Haji Mas Agus Saiful Fadli, STMM. Selamat siang, Kanda. Assalamualaikum, Pak Dokter. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak sudah bersedia menghadiri undangan di tengah luar biasa kepadatan beliau ini, yang saya tahu ini kita dapat kesempatan opportunity yang luar biasa. Makasih, semoga dapat membagi ilmu kepada anak-anak kami dan kepada Amin. kepada peserta semua. Baik, saya kenal dengan Pak Saiful Fadli sudah lama sekali, semenjak kuliah. Beliau senior saya di TASI ya, di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, di kami. Beda jalan, saya jadi birokrat, Pak Saiful menjadi anggota legislatif. Bentar lagi akan menjadi Palembang 1. Kita doakan saja Bu Erma ini, calon Palembang 1. Masya Allah. Amin. Kalau butuh konsultan, ngomong sama Ibu Erma aja ini, Pak Saiful, beliau dosen AN. Siap. Iya, dosen administrasi publik, kalau sekarang AP, bukan AN lagi. Masya Allah. Narasumber kedua, ayunda saya, Erma Novida, Esos MSI. Selamat siang, Bu Erma. Siang semua. Ya, terima kasih sudah memenuhi undangan anak-anak dan undangan kami. Beliau adalah penggiat kewirausahaan yang sudah sangat senior. Bahkan salah satu yang sudah sangat di atas senior lagi, sudah sepuh kali ya, Yunda ya. Sudah ada 15 Yunda ya, berkecimpung 10 tahun ada ya kali Yunda ya. Ya. Berkecimpung di entrepreneur, khususnya untuk kemahasiswaan di Unsri dan di FISIP pada khususnya. Kami adalah generasi awal pembina wirausaha mahasiswa. Jadi Bapak dulu pembina juga, sekarang sudah berubah haluan jadi kaprodi. Kalau dulu buka warung mie ya, walaupun nggak jalan lagi. Terima kasih panitia yang sudah luar biasa bekerja keras. Terima kasih Pak Bupati Ali dan Wakil Bupati beserta jajarannya. Kemudian Ketua Panitia Reza, Dinas KWU Via, dan kemudian Pak Muhammad Reza Pahlevi yang ya dalam hitungan jam lagi akan biasa ya, dinas ya, malam minggu. Kemudian anak-anak semua yang berbahagia, semoga ilmu yang didapat dari yang akan di-share oleh Bapak Ibu yang luar biasa ini, satu, saya preview sebentar aja ya, preview sedikit aja.
Pak Mas Agus Saiful Fadli ini adalah wirausaha muda mandiri, itu award dari Bank Mandiri untuk pengusaha-pengusaha kreatif, pengusaha-pengusaha muda. Dulu, sekarang saya nggak tahu masih ada nggak, saya kira masih ada tetap wirausaha muda mandiri, dan dari muda beliau sudah berkecimpung dalam entrepreneur. Kita nanti akan tahu bisnis-bisnisnya apa. Yang saya tahu kalau dari zaman dulu properti ya, Pak Saiful Fadli. Dan saat ini beliau menjadi anggota DPRD Provinsi dari Partai Keadilan Sejahtera. Nanti kita akan gali banyak. Kemudian Bu Erma Novida, terkhusus bagaimana entrepreneur untuk mahasiswa. Nah, mungkin agak bisa disinggung-singgung sedikit Bu Erma, karena kita, Mas Nadim sudah bilang, salah satu kecakapan itu adalah kecakapan entrepreneur. Bahkan beberapa prodi memasukkan menjadi visi jurusan itu Bu Erma, setahu saya, termasuk kami di Prodi Sejarah memasukkan ke dalam visi entrepreneur. Nah, tapi untuk mengejawantahkan agar Firda bisa jadi penjual penjual roti bernuansa sejarah mungkin ya, atau penjual kafe dengan nada indis ya gitu, atau Ali nanti buka gorengan makanan seperti Haji Madinah dan lain-lain ya, bernuansa budaya gitu. Nah, bagaimana sih, apakah kita alumni AP, alumni SOS, alumni pendidikan sejarah, pendidikan biologi, bagaimana mungkin yang dicetak jadi guru mestinya, sejatinya, tapi dia akan berentrepreneur. Nah, bagaimana mengubah mindset biasa. Kita sudah memiliki mata kuliah kewirausahaan, nah itu mungkin teoretiknya. Nah, kita sudah memenangkan PMW, Bu Erma Novida juga ini beberapa kali menseleksi PMW, program mahasiswa wirausaha. Kita harapkan juga akan lebih banyak lagi yang menang pada tahun-tahun yang akan datang, bahkan pada level nasional. Karena pada level nasional, pendidikan ekonomi sudah dapat itu Bu Erma, kalau nggak salah 3 atau 2 ya, yang menang untuk program wirausaha level nasional. Itu aja sedikit dari saya. Pak Saiful ini sedang di bandara, turun dari perjalanan beliau di Solo karena menjenguk anak yang sedang sakit ya di Solo. Yang mudah-mudahan segera sehat ya. Itu aja sedikit dari saya pengantar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang luar biasa dan pada panitia yang sudah bekerja keras. Sekalian saya buka ya acara webinar kewirausahaan ini dengan mengucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Syarifuddin MPD yang telah memberikan kata sambutannya sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang kali ini akan dipimpin oleh Saudara Amirul Fuad. Kepadanya kami silakan. Baik, izinkan saya memimpin pembacaan doa. Saya memimpin bacaan doa menurut ajaran umat muslim, dan bagi yang non-muslim dipersilakan untuk menyesuaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Allahumma salli wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad
وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وتسيرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Amirul Fuad yang telah memimpin doa pada kali ini. Selanjutnya yaitu sesi foto bersama yang kali ini akan saya pimpin. Dari slide yang pertama, ada 7 slide. Saya ulang dari slide pertama yaitu 1, 2, 3. Baik, slide yang kedua, 1, 2, 3. Slide yang ketiga, 1, 2, 3. Slide yang keempat, 1, 2, 3. Slide yang kelima, 1, 2, 3. Slide yang keenam, 1, 2, 3. Baik, slide yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita langsung masuk ke agenda selanjutnya, yaitu acara inti kita, penyampaian materi dari para narasumber yang sangat luar biasa pada webinar Himapes seri 3 ini, yaitu dari Firda. Bapak Mas Agus. Firda, halo. Firda, halo. Pak Saiful Fadli minta jadi pembicara kedua karena masih di airport dan minta Bu Erma jadi pembicara pertama. Iya, Pak. Pak Saiful Fadli konfirmasi tolong dijadikan pembicara kedua saja. Bu Erma jadi pembicara 1 karena baru sampai bandara. Baik, Pak. Dengan urutan yang pertama, yaitu dari narasumber kita, dari Ibu Erma Novida, SOS MSI, yang mana beliau lahir di Palembang, 19 November 1969, dengan email ermanovida@yahoo.com, dengan riwayat pendidikan, yaitu S1 Administrasi Negara,
di tahun 1989 sampai 1996 di Universitas Sriwijaya, dilanjutkan dengan S2 di Kebijakan Publik di Universitas Sriwijaya. Banyak pengalaman yang setelah beliau lewati, yaitu yang pertama tahun 2012 sampai 2021, beberapa penelitian, bukan skripsi, tesis maupun disertasi. Yang kedua yaitu tahun 2010 sampai 2021, pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, tahun 2007 sampai 2020, pengalaman penulisan karya ilmiah seperti buku jurnal, makalah seminar atau prokedi, artikel di surat kabar, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu di tahun 2020 sampai 2021, pengalaman pelatihan ataupun seminar. Selamat siang, Ibu Erma. Ya, selamat siang. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga ilmu yang nanti akan Ibu berikan bisa bermanfaat bagi kami semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Disilahkan Ibu untuk memberikan materi mengenai tema yang tidak jauh dari yang telah ditentukan seperti peluang dan tantangan wirausaha di masa pandemi COVID-19. Yang dimanakan pandemi COVID-19 ini menjadi suatu permasalahan atau problematika masa kini yang belum sampai sekarang bisa terselesaikan. Dan menurut Ibu sendiri, peluang dan tantangan apa yang bisa diberikan dari wirausaha di zaman seperti ini? Disilahkan Ibu. Ya. Baik, terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu berkat rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita berikan salam dan sholawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung saja share screen materi. Ada beberapa pengalaman yang bisa dibagi, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Saya izin ya, MC, untuk share screen. Baik, Ibu, disilahkan. Oke. Ya, saya mencoba menyesuaikan dengan tema dari panitia. Nah, ini adalah judul yang saya ambil, dan saya juga sudah diskusi sebelumnya dengan Dr. Syarifuddin sebagai koordinator bahwa saya pernah membuat bahan ajar dengan judul kurang lebih seperti ini. Jadi saya coba menyesuaikan dengan apa yang diminta oleh panitia. Jadi pengertian dari optimalisasi kewirausahaan mahasiswa di masa pandemi COVID-19 adalah upaya-upaya yang semaksimal mungkin kita lakukan, seoptimal mungkin yang bisa kita lakukan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Nah, di sini ada pengertian dan karakter dasar kewirausahaan. Secara singkat itu diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Karena dalam konteks ini kewirausahaan itu sebagai mata kuliah ya. Dan saya salah satu yang mengajar, termasuk Pak Syarifuddin mengajar mata kuliah ini. Nah, ini ada 7 karakter dasar yang harus dimiliki seorang wirausahawan. Yang pertama adalah orientasi aksi, berarti kita bertujuan untuk melakukan sesuatu. Jadi bukan hanya angan-angan, bukan hanya sekedar rencana. 2, berpikir simpel, artinya sederhana, menyederhanakan ya, tidak berpikir rumit, tidak berpikir bahwa berwirausaha sesuatu yang sulit dan lain-lainnya yang justru membuat kita menjadi mundur ya untuk memulai usaha. Yang ketiga, selalu mencari peluang-peluang baru. Jadi ini ada karakter inovatif, kreatif, di mana kita mencoba mencari mana peluang yang cocok, mana peluang yang baru kita temukan ya. Jadi kita selalu mencari peluang-peluang baru. Yang keempat, mengejar peluang dengan disiplin tinggi.
Jadi setelah kita mencari peluang, kita mencoba mendapatkan. Jadi setelah menemukan, mengejar peluang dengan disiplin tinggi. Yang kelima, mengambil peluang terbaik. Karena di sekitar kita banyak sekali peluang-peluang dan kita harus mengambil yang terbaik, yang cocok untuk kita. Yang keenam adalah fokus pada eksekusi. Kita lihat yang 1 dan 6 itu ada kemiripan, tapi yang keenam itu fokus. Jadi bukan hanya berorientasi, tapi sudah memfokuskan diri. Yang ketujuh, memfokuskan energi setiap orang pada bisnis yang digeluti. Artinya kemampuan kita mengelola SDM yang berada di sekitar kita ketika melakukan bisnis. Kewirausahaan mahasiswa saat proses pembelajaran offline. Ini yang akan kita bahas sesuai dengan tema tadi, karena sebetulnya kewirausahaan itu sangat erat dengan kehidupan mahasiswa sehari-hari. Tadi sudah sempat disinggung oleh koordinator Pak Dr. Sarifudin bahwa bukan hanya memposisikan sebagai mata kuliah wajib ya, malahan visi dan misi. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya kewirausahaan itu di dalam kehidupan kita. Dan ini bukan hal yang baru karena setahu saya 2019 itu sudah mulai ada program PMW. Saya bergabung 2010 ya. Jadi ini memang sesuatu yang memang direncanakan bahwa ini akan menjadi bagian terpenting dalam kehidupan mahasiswa. Nanti saya juga akan memperlihatkan ketika saya juga akan menceritakan ketika kunjungan kami ke Dikti juga begitu yang mereka ungkapkan. Karena serius dan memang dianggap penting, maka ini menjadi beberapa program yang memang dikeluarkan Dikti. Dan mereka menganggarkan dana kewirausahaan ini luar biasa, ya, banyak sekali. Untuk PMW itu sering sekali itu di atas 1 miliar. Ya. Jadi ini bukan main-main untuk satu universitas, ya. Nah, ini saya mau merefleksikan sebuah contoh kehidupan kampus karena lebih banyak di kampus saya sendiri. Itu adalah kegiatan-kegiatan di FISIP Unsri itu banyak tugas-tugas yang berkaitan ketika mata kuliah ini kita adakan, yaitu kita laksanakan seperti tugas analisis keberhasilan para pengusaha, magang di beberapa UKM atau perusahaan-perusahaan yang sudah berhasil, melakukan bazar di kampus pada saat acara yudisium, wisuda umum. Ada juga beberapa mahasiswa membuat kotak-kotak asongan yang mereka juga berani menjual di berbagai fakultas. Jadi biasanya dibagi beberapa kelompok. Dan yang terakhir adalah membuat perencanaan bisnis. Nah, ini kenapa dibuat terakhir? Karena biasanya kalau di FISIP di akhir perkuliahan itu akan muncul beberapa program, yaitu PMW, ada program KBMI, ada program PKM, PMW program mahasiswa wirausaha, dilanjutkan ada program kreativitas mahasiswa, kemudian juga ada KBMI, kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia, dan narasumber kita nanti juga ternyata adalah pemenang dari Wirausaha Muda Mandiri. Itu juga merupakan salah satu program yang bisa diikuti oleh mahasiswa, ya. Jadi biasanya saya buat perencanaan bisnis ini sudah mengarah kepada mereka untuk mengikuti beberapa kompetisi. Dan saya juga tidak main-main untuk UAS mereka. Jika mereka melolos di PMW, itu mereka tidak perlu ikut UAS lagi mata kuliah ini. Saya sudah pastikan mereka akan mendapat nilai A. Jadi alhamdulillah ternyata itu menjadi motivasi tersendiri buat mahasiswa kita untuk membuat perencanaan bisnis yang bagus. Jadi perencanaan bisnis ini akan mereka presentasikan di kelas, kemudian akan dinilai oleh mahasiswa dan dinilai oleh dua orang dosen kewirausahaan, sehingga kita benar-benar mempersiapkan mereka secara matang dan kita sesuaikan perencanaan bisnis ini sesuai dengan proposal atau format yang memang dibuat oleh PMW, PKM maupun KBMI, ya. Dan alhamdulillah memang beberapa tahun ini kita menonjol dari segi kualitas dan kuantitas, ya, karena memang digiring dari awal mata perkuliahan ini dimulai sampai terakhir dengan target
masuk dan lolos di PMW, PKM, KBMI. Nah, ini yang jadi masalah ketika berubah ya, ketika proses pembelajaran berubah, kita tidak bisa banyak melakukan praktek wirausahaan, tidak bisa bazar, tidak bisa magang, tetapi kita mencoba tetap menyesuaikan dengan target yang semula ya. Jadi inilah yang membuat kewirausahaan kita sempat mengalami keterlambatan adanya wabah pandemi. Itu juga dikuatkan dengan kebijakan rektor melalui surat edaran, juga melalui instruksi rektor, sehingga banyak hal yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa dalam berwirausaha, terutama di kampus, itu tidak bisa dilakukan lebih leluasa seperti ketika perkuliahan masih offline. Nah, ini adalah beberapa kendala yang terjadi pada dunia kewirausahaan kita, terutama di kampus ya. Karena biasanya kewirausahaan itu terdiri dari beberapa kelompok mahasiswa yang bergabung dari berbagai disiplin ilmu. Nah, biasanya mereka mengalami koordinasi komunikasi yang kurang efektif antara SDM pengelola. Jadi ada ketersendatan dalam hal berkomunikasi ketika akan membicarakan usaha-usaha mereka. Kemudian tidak bisa praktek pembuatan produk secara maksimal. Nah, ini biasanya kita lakukan. Jadi praktek itu dimulai dari rumah, kemudian dipresentasikan di kelas, dinilai, dicicip ya, dari mulai rasa, kemudian kemasan, harga itu dinilai semua. Itu tidak bisa kita lakukan ya. Kemudian, nah ini juga untuk usaha-usaha yang sudah bisa dilakukan jual beli, itu juga mengalami terganggu ya, karena sebetulnya konsep jemput bola biasanya lebih mudah bagi mereka untuk memperkenalkan produk, untuk menjual ya, sehingga sampai pada akhirnya terjadi transaksi, dan itu tidak bisa. Yang 4, maaf ini salah nomor ya, bahan baku produk cenderung mahal karena situasi ekonomi yang tidak stabil. Betul, ini juga mempengaruhi. Karena secara nasional, wabah pandemi ini banyak sekali memberi dampak secara ekonomi. Sehingga untuk beberapa usaha juga mengalami kemunduran karena ketidaktersediaan bahan baku atau tersedia tapi harga mahal. Yang keempat, ini juga menjadi masalah ya ketika pandemi terjadi. Kemampuan konsumen untuk membeli juga menurun. Karena kondisi ekonomi itu membuat mereka memilih yang menjadi prioritas. Ini adalah optimalisasi peluang-peluang wirausahaan yang kita coba lakukan dan alhamdulillah sudah menunjukkan hasilnya di 2 tahun terakhir ini ya. Jadi kita di FISIP, kalau di FISIP saya refleksikan bahwa itu ada komunitas namanya inkubator kewirausahaan FISIP, itu sudah memasuki sekitar tahun ke-5 kita membinanya. Jadi kita benar-benar mencoba memanfaatkan media ini. Yang mau jual pulsa, yang mau jual perabot, yang mau jual kuliner, semua numpuk di sini ya. Termasuk kalau ada acara-acara yang bisa kita ikuti, bisa mengirim mahasiswa ke mana-mana untuk ikut ya. Jadi sebetulnya di sini kita mencoba memaksimalkan, walaupun semuanya online ya. Jadi informasinya lebih banyak online, pelatihan yang diikuti juga, workshop, webinar seperti ini. Kita biasanya mengirim beberapa mahasiswa sebagai perwakilan dari inkubator kewirausahaan FISIP. Yang tetap kita pertahan adalah juga tetap memproduksi usaha yang dimiliki grup. Jadi banyak sekali yang kita miliki sebenarnya, dari mulai kuliner tahu goreng sampai dengan keberanian mahasiswa kita menjual beli, menjadi reseller perabot rumah tangga dari Jati, itu luar biasa sekali. Dan kita berusaha mencoba bahwa itu tetap terjadi ketika di masa pandemi. Jadi ada beberapa hal yang kita lakukan, seperti untuk usaha cetak kalender ya. Itu biasanya kita mendapat
mendapat pesanan secara langsung, tapi kali ini kita harus menawarkan ya. Jadi menawarkan kepada komunitas, misalnya grup alumni, sekarang kan banyak grup WA alumni SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jadi itu kita tawarkan. Juga ada pengajian ibu-ibu di sekitar kita, itu kita juga tawarkan bagaimana mereka mengirim foto-foto, kita mendesainnya untuk usaha-usaha percetakan, sehingga kita bisa mencetak dan sesuai selera mereka, dan kita tetap berjalan ya. Kemudian ada juga produk kuliner dengan penyesuaian jumlah dan acara tertentu. Jadi karena kita tidak bisa lagi membuka di kampus ya, walaupun hanya memajang meja ataupun kursi dengan payung, dengan tenda payung, itu tetap tidak bisa kita lakukan. Jadi caranya apa? Kita berusaha menghubungi beberapa komunitas juga yang mereka mengadakan sedekah Jumat, takjil di beberapa masjid, buka puasa untuk rumah tafis dan sebagainya. Jadi alhamdulillah dengan cara seperti ini kita tetap jalan. Jadi kita menawarkan ada produk-produk kuliner seperti ini, apakah bisa kan? Jadi kita tetap mendapat pembayaran itu. Jadi donatur yang kita hubungi, apakah mau bersedekah ke sini dengan jumlahnya seperti ini. Biasanya rumah-rumah tafis itu puasa ya, Senin Kamis ya. Kemudian juga biasa kalau yang saya tahu sedekah Jumat itu lumayan banyak komunitas yang melakukan, sehingga ini bisa menjadi peluang yang bagus sekali untuk kita garap tanpa harus menjual langsung seperti kalau kita di kampus ya, di kantin. Nah, ini memperluas jaringan eksternal ini tadi yang saya maksudkan, lebih kepada komunitas komunitas yang bisa memberi kita kesempatan ya. Ini 1 dan 2 ini berhubungan. Dalam waktu dekat ini seperti kita mengirimkan beberapa mahasiswa kita untuk ikut pelatihan pembuatan roti, dan itu didanai oleh inkubator kewirausahaan FISIP. Ya. Jadi siapa yang bersedia akan diberikan uang pendaftarannya dan juga akan dikasihkan transportasi. Nah, inilah berikut beberapa produk yang sempat saya ambil tadi. Jadi ini adalah pemenang PMW, salah satu mahasiswa binaan kita, berupa tas laptop ya. Ini pemenang PMW. Kemudian ada ini yang saya bilang tadi, dia berani menjadi reseller jati dari Jawa langsung, sehingga dia mendapatkan harga yang lebih murah dan bersaing ya dibanding dengan yang lainnya. Ini adalah tahu walik, salah satu yang mengisi Jumat Barokah di kampus juga, yang menjadi salah satu menu ya. Dan ini juga ada serundeng, itu juga adalah salah satu produk dari mahasiswa kita. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang beralasan dan memanfaatkan produk usaha mahasiswa ini. Jadi setiap hari Jumat kita memberi sedekah Jumat, sarapan gratis ke Satpam, ke Fakultas Ilmu Sosial Politik, ada juga psikologi yang juga bergabung bersama kita. Kemudian ini berbagi takjil. Takjilnya juga ini ada beberapa menunya dari usaha mahasiswa, sehingga kita alhamdulillah tidak sepi order ya untuk mahasiswa yang ada usaha. Nah, ini bazar, ini 2017 ini kita lakukan di FISIP ini bersebelahan dengan tenda ketika yudisium ya, jadi kita sangat ramai sekali karena tadi seperti dari awal saya mewajibkan mereka untuk ikut. Jadi kalau bazar itu saya kasih nilai untuk UTS ya. Sedangkan kalau membuat proposal PMW itu nilainya UAS. Jadi benar-benar kita full praktek ya. Benar-benar sedikit sekali ya teoritisnya, hanya awal-awal perkuliahan. Nah, ini beberapa kegiatan kita yang pernah kita lakukan. Ini Pak Saripudin ini juga nih, karena saya berapa kali dengan Pak Saripudin ini ya. Ini ada ketika uji publik rancangan undang-undang bersama para anggota DPR RI ya. Ketika itu kita diundang untuk mewakili Unsri. Dan ini adalah kantin kita yang sederhana ya, Warkop UKT di FISIP, di samping dekanat FISIP.
Tapi sekarang sudah dibangun yang permanen di belakang dekanat ya. Walaupun kecil hanya tenda payung, tapi mereka sudah berani mentargetkan dari awal 70% keuntungan itu untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang kesulitan membayar dana UKT. Maka mahasiswanya juga menyebutnya Warkop UKT di FISIP ya. Jadi alhamdulillah yang semester terakhir kita bisa mengumpulkan 30 juta untuk 22 mahasiswa yang mengalami kesulitan, itu gabung dari beberapa komponen juga ya. Tetapi pelopornya ini adalah Warkop UKT. Sampai sekarang saya terus jalankan walaupun tidak ada lagi ya tenda-tenda seperti ini karena pandemi kemarin, jadi kita tidak boleh kumpul-kumpul. Nah, jadi ini yang terasa sekali manfaat dari usaha. Siswa bisa membantu mahasiswa. Kita bisa menyisihkan 70% dari dana keuntungan untuk membantu mahasiswa yang kesulitan dalam membayar dana UKT. Beberapa kunjungan keresahan itu sudah kita lakukan ke UNS, UNPAD, UI, UGM, dan Dikti dalam tahun yang berbeda. Jadi maksud kita di sini kita melihat bagaimana universitas lain mengelola kewirausahaannya. Jadi alhamdulillah mereka sangat antusias dalam menyambut kita ya. Mereka menyiapkan workshop khusus ketika kita datang, menyiapkan diri untuk berkonsultasi, membolehkan kita melihat bagaimana wirausaha yang ada di sana ya. Jadi itu sudah kita lakukan di UNS, UNPAD, UI, UGM, dan Dikti juga kita pernah ketemu langsung untuk membahas tentang kewirausahaan secara nasional, utamanya kepada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dikti. Nah ini juga salah satu usaha kita coba juga memperkenalkan usaha produk dari kalender IKF ya, inkubator kewirausahaan FISIP ini kepada rektor untuk memperkenalkan bahwa ini ada usaha kita. Nah, alhamdulillah ini juga kita jual ya dengan harga yang tidak begitu mahal, dan kita sisihkan juga untuk pembayaran UKT di FISIP Unsri. Nah, ini adalah beberapa usaha mahasiswa yang pada awalnya mulai kita promosikan ya. Jadi biasanya mahasiswa kalau ada acara, kemudian mereka sudah siap dengan ini, biasa mereka mengundang atau memberitahukan, ini Bu, kami ada acara ini, kita punya gitu, kita punya produk. Nah, senang sekali kalau mereka sudah mulai melakukan usaha seperti ini. Walaupun sebagian memang masih coba-coba, tapi kita hargai bahwa mereka punya keberanian ya. Nah ini adalah promosi mahasiswa yang berjualan di Timbangan sebelum pandemi ini ya. Dan ini adalah mahasiswa-mahasiswa Fasilkom. Saya juga mengajar kewirausahaan di Fasilkom, jadi mereka menjual secara asongan pakai kotak. Saya bagi beberapa fakultas untuk dikunjungi. Jadi mereka di Bukit ini, di kampus Bukit, mereka membagi tugas dalam waktu beberapa jam, saya tunggu sampai mereka membuat laporan. Jadi ini bukan hanya sekedar berjualan, tapi mereka juga menyiapkan berkas yang berisi penilaian konsumen kepada mereka. Jadi ini sudah pernah kita tester di kelas masing-masing ya ini. Nah ini adalah monitoring penjualan usaha mahasiswa. Ini mahasiswa kita mencoba menjual jilbab dan beberapa busana muslimah. Juga ini adalah PMW ya. Mereka yang berhasil menembus PMW, mendapat dana, kemudian mereka melakukan bazar di kampus. Nah ini tim PMW Unsri. Tapi sepertinya Pak Saripudin tidak ada di sini ya. Jadi beliau adalah yang termasuk yang baru bergabung. Nah, ini ada beberapa dosen yang mewakili fakultas ya. Ada beberapa yang mewakili fakultas untuk menjadi reviewer pada program mahasiswa wirausaha di Unsri. Ya, sampai di sini ya
terakhir kita simpulkan pandemi menjadi tantangan tersendiri dalam berwirausaha, namun pandemi juga memiliki peluangnya yang bisa dimanfaatkan selama masa pandemi. Kita tetap bisa produktif dan inovatif, saling memberi semangat dan saling menguatkan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah selesai. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Ermanofida yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa, yang dimana pengalaman beliau yang banyak sekali berkecimpung di dunia kewirausahaan, di mana itu di luar maupun di dalam aktivitas kampus, dan tidak lepas dari pengaruh COVID-19 yang dimana menjadi peluang maupun tantangan dari kewirausahaan itu sendiri. Setelah mendengarkan materi dari Ibu Erma tadi, marilah kita beralih ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Mas Agus Haji Saiful Fadli, STMM, yang dimana beliau lahir di Palembang 26 September 1980. Riwayat pendidikan beliau yaitu di tahun 1998 S1 Teknik Tambang Universitas Sriwijaya, dan di tahun 2010 beliau lulus di S2 Magister Manajemen Universitas Sriwijaya. Banyak sekali pengalaman organisasi dari beliau ini seperti Ketua Umum OSIS, Ketum Rohis, Ketua MPK, Departemen Kerohanian, Sekum maupun Ketum kami, Ketua Komunitas Ikatan Alumni Wirausaha Muda Mandiri atau IKWMM Kanwil 2 Palembang, dan sampai sekarang beliau juga Ketua Gema Keadilan Sumatera Selatan. Berhubungan dengan kewirausahaan, beliau di tahun 2010 juara 1 Wirausaha Mandiri atau WMM tingkat wilayah Sumatera, pemenang Nasional Wirausaha Muda Mandiri WMM tingkat nasional, finalis Nasional HIPMI Awards, dan Indonesia Small and Medium Business Entrepreneurs Awards. Selalu luar biasa ya pengalaman maupun prestasi yang dimiliki oleh narasumber kita yang kedua ini. Dan untuk lebih lanjutnya, untuk berbagi pengalaman dan ilmu-ilmunya, kami silakan kepada Bapak Saiful Fadli memberikan materinya. Halo Pak, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesediaannya dan kesiapannya mengenai pemberian materi pada webinar Himapres seri 3 ini. Kepada Bapak kami silakan untuk memberikan materi pada hari ini. Baik, terima kasih moderator. Suara saya bisa didengar ya? Alhamdulillah jelas Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maka baina qulubina fasbahna bi ni'matil ikhwana syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Syukur pada Allah atas nikmatnya, salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Dinda M. Reza Arfiansa, kemudian Bupati Himapres Ali ya tadi. Juga ada pembina Himapres, Pak Reza Pahlepi, Pak Reza Pahlepi MPD, dan dulur kami ya sebagai koordinator Prodi Pendidikan Sejarah yang sudah mengajak kami ke sini, Dr. Saripudin MPD. Beliau ini Ki Agus ya sebetulnya, yang Palembang juga. Ya. Yang tak kalah penting, yang saya banggakan tadi pembicara sebelumnya, yang saya banggakan Ibu Ermanofida, Esos MSI. Salam hormat Ibu, salam takzim. Sama-sama, terima kasih. Dulu kalau kami di Unsri itu dengan Pak Entis Halimi, Ibu. Ya. Alhamdulillah beliau yang salah satu yang membimbing kami, yang mengajak ke wirausaha muda mandiri itu Pak Entis, Ibu. Mohon izin Ibu ya. Jadi silakan. Ini banyak belajar dari Ibu ini yang sudah pengalamannya luar biasa. Moderator, saya diberikan waktu. Saya sebentar saja ya, nanti banyak diskusi. Nanti banyak yang di skip aja begitu ya. Baik, kita awali. Tadi sudah dikenalkan, langsung saja mungkin langsung ke materi. Next aja. Ini mohon maaf, saya baru sampai Palembang Ibu. Anda kemarin di Solo sakit. Ini alhamdulillah saya jemput dan sudah di Palembang ya. Jadi bisa bersama-sama di sini. Baik, kita mulai. Pertama,
ya, saya ingin menyampaikan terkait dengan peluang dan tantangan wirausaha di masa pandemi COVID-19 hari ini. Diawali dengan next ya, resesi ekonomi. Nah, saya ingin menggambarkan bagaimana hari ini Indonesia ya, teman-teman sekalian ya. Ini saya lihat banyak sekali, hampir 145 orang ya. Menurut Forbes tahun 2020 yang lalu, resesi adalah penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun. Nah, dan kita hari ini ya, kita nih kalau menurut saya sudah resesi ya. Jadi resesi ekonomi itu orang-orang dalam ekonomi berjuang, banyak orang kehilangan pekerjaan, perusahaan membuat lebih sedikit penjualan, dan output ekonomi negara secara keseluruhan menurun. Ini yang terjadi. Ya, ini ya, kita rasakan dampak dari resesi ekonomi ini seperti itu. Kami di DPRD sering didemo ya oleh masyarakat ya, yang di PHK, yang di apa namanya permasalahan ekonomi dan seterusnya. Nah ini kondisi hari ini. Baik. Nah ini adalah Indonesia kita ya dari tengah pandemi hari ini. Ini adalah tantangan. Bagaimana peluang yang harus kita ambil? Pertama, oke, next ya. Saya ingin kita melihat bagaimana sejarah kita ya. Mana satu duanya itu? Kenapa harus menjadi entrepreneur ya? Nah, itu. Ya. Kenapa harus jadi pedagang? Ya. Pertama, ini adalah perintah Nabi ya. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah pertama kali yang dilakukan adalah oleh baginda Nabi adalah membangun masjid dan pasar begitu. Ya, masjid sebagai pusat peribadatan ya, dan pasar sebagai pusat ekonomi begitu. Nah, ini yang dilakukan pertama kali. Jadi baginda kita pun, Nabi kita itu mengajarkan pada kita untuk berdagang. Tadi disampaikan oleh moderator di awal oleh ketua panitia ya, bahwa 90% pintu rezeki itu dengan berdagang. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahkan Mu'az bin Jabal, Rasulullah berkata, sungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi artinya menjadi entrepreneur ya, adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian ya. Ini kita meneladani dari baginda kita. Ya, baginda Nabi ini adalah seorang pedagang sebelumnya. Ya, kita tahu bagaimana Muhammad kecil itu sejak kecil mengikuti pamannya Abu Thalib begitu ya. Ikut berdagang sampai ke negeri Sam, bahkan menginjak usia remaja sampai dewasa. Ya, sehingga apa namanya, dari Muhammad kecil kita belajar bagaimana pengusaha yang sukses itu dimulai dari satu kata, yaitu jujur, al-amin begitu. Nah, inilah yang kemudian memfilosofisi ya, filosofisnya adalah bagaimana seorang menjadi entrepreneur itu kita belajar dari Nabi kita. Ya, itu yang pertama. Kenapa kita harus menjadi entrepreneur? Yang kedua, jumlah pengangguran di negeri ini sangat tinggi. Ya, saya Ibu Emma kebetulan di Komisi 5 yang membidangi masalah kesejahteraan. Sumatera Selatan ini 8,6 juta penduduk Sumatera Selatan. Dan menurut data BPS, Maret 2020 kemarin 12,98% adalah orang miskin begitu. Nah, dari jumlah itu dan sebagian besar adalah pengangguran. Jadi artinya jumlah pengangguran yang masih sangat tinggi, kemiskinan yang sangat meningkat, ini dibutuhkan para entrepreneur. Maka kita harus menjadi entrepreneur begitu. Ya, menjadi seorang pengusaha. Sehingga kita dapat membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran sehingga jumlah kemiskinan di negeri ini dapat berkurang, khususnya di Sumatera Selatan. Ya, dan Palembang adalah menyumbang tingkat pengangguran yang paling tinggi. Begitu. Yang ketiga, kenapa harus menjadi entrepreneur? Belum? Ya, kecepatan itu. Nah, keluar dari zona nyaman. Ya, kita harus keluar dari zona nyaman. Comfort zone. Ya, nanti saya bahas bagaimana cara kita membongkar mental block kita. Ya, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Rekan-rekan sekalian, saya ini mohon izin anak seorang guru.
Ya, almarhum bapak saya guru, ibu saya adalah guru. Saya kira itu pegawai negeri ya adalah zona yang sangat nyaman gitu. Tapi saya mendoktrin diri saya bahwa saya harus keluar dari zona nyaman itu. Zona nyaman seperti apa? Mendapatkan gaji bulanan, ya dengan jadi dalam kondisi yang tertata begitu. Sebulan sekali menerima duit, ya. Itu zona nyaman kalau menurut saya. Maka kita harus menjadi entrepreneur itu kita harus keluar dari zona nyaman kita. Ya, harus keluar dari zona nyaman kita. Yang keempat, orang yang bekerja pun masih bisa berbisnis. Nah, ini artinya apa? Seorang guru masih bisa berbisnis. Bu Emma dosen masih bisa berbisnis, mempunyai usaha. Jadi tidak ada halangan seorang entrepreneur itu ketika dia menjadi seorang pekerja pun dia masih bisa berbisnis. Apalagi hari ini ya bisnis yang paling mudah itu adalah menjadi seorang reseller begitu kan. Saya sempat membuat sebaran di sosial media Bu Emma terkait dengan materi hari ini ya, bagaimana pendapat rekan-rekan, saya katakan begitu, terkait dengan peluang dan tantangan selama pandemi ya. Jadi sebagian besar mengatakan bisnis yang paling cocok itu adalah bisnis online seperti itu kan. Nah, nanti kita bahas. Dan yang terakhir, kenapa harus menjadi entrepreneur adalah karena ini adalah bagian dari hidup mulia, berkah dan sejahtera. Saya kira poin inilah yang kemudian harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Kenapa kita harus menjadi seorang entrepreneur? Menjadi kaya itu adalah sebuah side effect ketika kita menjadi seorang entrepreneur. Ya, yang jelas kita akan menjadi hidup mulia, berkah dan sejahtera. Kemudian, ya pertanyaan berikutnya, oke, saya mau jadi entrepreneur. Kemudian apa yang harus saya lakukan begitu? Sedangkan saya ya masih terjebak dalam mental block saya begitu. Ya, maka kita harus bongkar mental block itu. Saya takut, seperti kata saya tidak mempunyai hilang. Masuk nggak, moderator? Iya, Pak, sudah jelas. Oke. Ya, jadi kita harus bongkar mental block kita. Pertama dengan cara apa? I have a dream. Bangun impian. Kita harus membangun impian. Rekan-rekan sekalian, membangun impian ini kita harus berani menuliskan daftar impian kita. Ya, kita hari ini mungkin ketika ditanya apa impian kamu, kita mau ini, mau itu dan seterusnya. Tapi jarang kita menuliskan ya daftar impian kita. Kita runut 1, 2 dan seterusnya. Saya menemukan istilahnya itu batu lompatan ya. Ketika saya SMA, saya menuliskan daftar impian saya bahwa saya harus menjadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha yang sukses begitu. Ya, saya menemukan itu ketika di SMA. Artinya membuat daftar impian itu ini harus kita mulai ya. Nah, daftar impian ini tidak hanya disebutkan bahwa saya punya impian ini, tapi harus dituliskan. Ya. Harus dituliskan. Kenapa? Ketika kita menuliskan daftar impian kita, ya, kita akan mencatat ya, dan kita akan berupaya untuk merealisasikannya. Kita akan menagih terhadap diri kita. Ya, kita harus tagih daftar impian itu. Dengan cara apa menagihnya? Ya, kita harus actionkan mimpi kita. Ya. I have a dream. Semua orang berawal dari mimpi. Seorang Ciputra mengawali bisnis propertinya itu dari garasi, ya. McD, ya bisa seperti itu. KFC, ya, Colonel Sanders itu dia memulai dengan beberapa ribu cobaan, percobaan begitu. Bahkan ayam bakar Wong Solo suksesnya bukan di Solo, ya, di Sumatera, di Medan begitu. Nah, artinya inilah impian-impian, ya. Kita harus buat daftar impian. Yang kedua, ya, bongkar mental block kita dengan cara apa? Belajar dari orang sukses. Ya. Belajar dari orang sukses ini artinya apa? Kita baca buku tentang orang-orang sukses itu, pelajari jejak suksesnya, silaturahimi, dan belajar langsung. Jadi banyak orang sukses di negeri ini. Dan ketahuilah rekan-rekan sekalian, orang sukses itu tidak semudah membalik telapak tangan. Saya 2010
bersama rekan-rekan ya diikutkan dalam wirausaha muda mandiri. Ketika menjadi pemenang nasional, kami dikumpulkan di karantina di Rumah Perubahan Rinal Kasali, dan di situ kami belajar dari orang-orang sukses. Pesan terpenting yang saya dapatkan adalah setiap pembicara selalu mengatakan, saya tidak mudah menduduki posisi yang seperti sekarang, menjadi CEO, menjadi owner, menjadi investor, tapi harus berdarah-darah dulu begitu. Ini minta maaf, kita baru punya usaha yang naik sedikit, sudah beli mobil, sudah beli rumah begitu. Ya, harusnya kuatkan fondasi kita dulu dalam berusaha, baru ya kita bisa mengembangkan usaha kita. Jangan belum apa-apa kita sudah memperkaya diri ya dengan hasil yang baru didapat sedikit tadi begitu. Ya. Jadi kita harus belajar dari orang sukses itu, belajar dari ketika dia susah, bukan belajar ketika dia sukses. Belajar dari orang sukses adalah belajar ketika dia susah. Ya, kita harus tahu, baca sejarahnya, baca jejaknya, dan kalau bisa datangi orangnya begitu. Yang ketiga, cari mentor bisnis. Nah, ternyata ya dalam membuat mengembangkan usaha kita perlu mentor. Dengan cara apa mentor bisnis itu? Kita harus ikut komunitas, seminar seperti hari ini rekan-rekan sekalian ya. Kemudian studi komparatif langsung, minta pendampingan dan seterusnya. Jadi kita perlu pendampingan, kita perlu mentor. Kita seringkali terjebak ya, bahwa saya punya semangat, saya punya passion, ya, tapi saya memulainya bagaimana? Nah ini kita perlu mentor. Ya, maka sekarang ini sudah banyak sekali ada komunitas-komunitas. Saya pernah dengan teman-teman di Tangan di Atas. JDA itu salah satu komunitas ya, di mana orang-orang yang ingin belajar bisnis, orang yang sudah punya bisnis ya menjadi bergabung di situ. Ya, take and give ya, saling menerima. Yang keempat, kita harus bongkar mental block itu dengan action sekarang. Jangan ditunda. Saya pernah ditanya bagaimana usaha yang bagus itu. Usaha yang bagus itu adalah usaha yang langsung dijalankan, bukan usaha yang terus ditanyakan. Saya mau usaha apa? Saya bisa apa? Nah, itu namanya bertanya. Jadi ketika kita punya ide, eksekusi langsung ide itu. Ya, jangan biarkan ide itu menjadi bergelantungan seperti itu. Tapi harus dijemput, harus dieksekusi. Jadi action sekarang. Kemudian bangun jejaring modal. Nah, jejaring modal ini salah satunya ketika kita mempunyai komunitas ya, di sini akan mengalir ya. Kayak kami kebetulan di Komisi 5 itu ada dinas sosial, kita punya KUBE ya, kelompok usaha bersama begitu. Jadi mau dikasih modal misalnya masyarakat ya, kelompok usaha 15 sampai dengan 25 juta ya secara hibah ya, kemudian dibina seperti itu. Nah, ini ya harus kita mendekat kepada jaring-jaringan pemodal. Salah satunya adalah bank-bank yang memberikan suntikan modal tanpa jaminan seperti itu ya. Banyak sekali kur-kur yang tanpa jaminan. Dan yang terakhir adalah kita harus bertawakal. Setelah semua dilakukan ya teman-teman sekalian ya, ketika kita sudah berjuang ya, kita harus kembalikan kepada Allah. Gitu. Itu kita harus bongkar mental block kita ya. Kita harus berani membongkar mental block kita. Kemudian ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, prinsip hidup yang harus kita pegang, rekan-rekan sekalian, adalah yang pertama, kita harus memiliki jiwa spiritual dan raga yang sehat dan kuat. Saya kira apa yang saya tulis ini adalah bagian dari apa yang saya dapatkan dari orang-orang yang pernah saya temui. Rata-rata ya, orang yang sukses itu menurut saya adalah orang yang sudah selesai hubungannya dengan Allah. Kalau dia seorang muslim. Artinya dia memiliki jiwa ya spiritual yang kuat, ya fisik yang sehat dan kuat begitu. Buktinya apa? Orang yang sukses, mereka biasanya rajin sedekah. Itu adalah bagian dari implementasi dari kekuatan hubungannya dengan Sang Pencipta. Ya, jadi ini yang harus kita pegang. Ya, kalaupun kita menjadi seorang entrepreneur, saya mengajak kita untuk meluruskan niat kita bahwa kita menjadi seorang pengusaha adalah bukan untuk diri kita juga, tapi kita ingin membantu orang lain. Ya, itu memiliki jiwa spiritual yang tinggi. Yang kedua adalah terus memperbanyak ekosistem kebaikan dan perbanyak berada dalam lingkungan edukatif yang produktif. Yang hari ini yang dilakukan oleh teman-teman dari jurusan sejarah ini adalah ekosistem kebaikan. Ini adalah lingkungan edukatif yang produktif,
ya kita ada Bu Emma yang sudah pengalamannya luar biasa, ya banyak membina mahasiswa. Nah, ini harus terus dihadirkan dan diperbanyak ekosistem kebaikan seperti ini. Nah, kita harus hadir di sana. Jadi kalau siang hari mahasiswa yang tidur, Anda semua hari ini bersemangat, ya saya doakan Anda semua menjadi orang yang sukses, berhasil, dan insya Allah menjadi pengusaha yang hebat. Amin. Yang ketiga, ya prinsip hidup yang harus pegang adalah kita harus bangun kapasitas baru. Rekan-rekan sekalian, kita harus meningkatkan kapasitas kita. Ya, bagian dari meningkatkan kapasitas dalam diri kita adalah kita harus mencoba suatu hal yang baru terus. Ya, kita tidak terjebak ya dengan masa lalu. Ya, kapasitas baru ini bagian daripada semangat bagi kita untuk mencari inovasi-inovasi baru begitu. Ya. Yang keempat adalah terus belajar. Ya, jangan pernah berhenti belajar. Sudah S1, S2, S3 terus belajar, sudah menjadi seorang pengusaha terus belajar dan terus belajar. Semakin banyak belajar, insya Allah kita akan makin terus banyak mendapatkan. Dan saya hari ini saya pastikan saya terus belajar. Saya belajar dari Bu Emma, saya belajar dari Ki Agus Dr. Saripudin, ya, dari teman-teman semua. Dan yang terakhir adalah yang kelima, kita harus menyiapkan lompatan jauh. Ya. Berpikir hari ini bahwa usia kita tidak, ya, jadi kita jangan berpikir bahwa usia kita akan panjang terus begitu ya. Atau kita berpikir setelah tamat kuliah langsung akan menjadi seorang guru, ya, atau akan menjadi seperti apa. Ya, tapi kita harus berpikir lompatan yang jauh. Maka saya mempunyai prinsip dimanapun saya berada, saya harus menjadi orang yang berprestasi. Ya, ketika saya kuliah, saya ingin menjadi orang yang berprestasi. Ya, ketika saya pun diberikan menjadi seorang pengusaha, saya menjadi pengusaha yang berprestasi. Dan ketika saya menjadi seorang politisi, ya alhamdulillah saya ingin menjadi politisi yang berprestasi. Artinya kita ingin seperti yang diamanahkan oleh baginda Nabi, khairun nas man anfa'uhum linnas, ya. Sebagai manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Seperti itu. Kemudian ya, yang berikutnya pada sore hari ini, ya, teman-teman sekalian, ini 5 hal yang saya kira harus kita miliki. Bangkit di saat pandemi COVID. Nah, bangun kompetensi diri, ya, kita tingkatkan apa kompetensi diri kita. Bangun jejaring kita. Hari ini kita sedang membangun jejaring, ya. Kita bisa silaturahim, ya, walaupun lewat daring, ya. Kemudian bangun sumber daya, ya, bangun tim yang terampil, dan bangun kinerja yang radikal. Artinya apa? Intinya adalah bagaimana kita memotivasi diri kita, ya, memotivasi diri kita sehingga kita bisa menjadi seorang pemenang, ya, seorang pemenang. Seorang pemenang itu ya tidak hanya memenangkan pertarungan, ya. Kita berhasil dengan cita-cita kita, itu adalah seorang pemenang. Kita berhasil mewujudkan mimpi kita adalah seorang pemenang, rekan-rekan sekalian. Terakhir, berani eksekusi. Untuk berani eksekusi ini kita harus mengenali diri kita, mengenali kompetisi kita, dan mengenali pasar kita kalau kita menjadi seorang pembisnis. Kalau hari ini kan Anda belum kenal siapa diri Anda belum kenal siapa rekan Anda, dan Anda belum kenal apa medan Anda, kata Sun Tzu dalam teori seni berperangnya, maka kita tidak akan menjadi seorang pemenang. Jadi untuk menjadi pemenang, untuk menjadi seorang eksekutor, kenali diri kita, kenali kompetitor kita, dan kenali medan kita, dan kenali pasar kita. Kalau Anda ingin menjadi seorang entrepreneur, Anda harus memetakan pasar, ada bisnis proses di situ, ya, yang harus kita lalui, ya. Kita harus kenali diri kita, siapa kompetisi kita, dan apa medan kita, pasar kita, begitu. Saya kira ini ya yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mohon maaf banyak hal yang masih kurang. Terima kasih pada panitia, pada Pak Dr. Ki Agus Saripudin yang sudah memberikan kesempatan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf masih banyak hal yang belum sempurna. Pada Allah mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mas Agus Saiful Fadli yang sangat luar biasa menyampaikan materi kita yang kedua, yang tidak jauh dari peluang maupun tantangan wirausaha di masa pandemi COVID-19. Di mana COVID-19 ini banyak menjadi problematika di kalangan, baik itu dari kalangan awal maupun menengah maupun ke atas, yang membuat banyak aspek kehidupan yang terhalang.
sehingga banyak terobosan-terobosan terbaru yang harus dikeluarkan oleh intelektual muda untuk menyelesaikan problematika ini. Nah, dari 2 materi yang telah disampaikan tadi, kita sekarang masuk ke sesi tanya-jawab, yang kali ini akan saya buka dengan satu sesi pertanyaan terlebih dahulu, yang dimana jika teman-teman tidak bisa menghidupkan mikrofon atau terkendala oleh jaringan, bisa mengirimkan pertanyaan ke room chat, atau jika memang ingin bertanya secara langsung, silakan raise hand terlebih dahulu, dan setelah saya persilakan, baru diizinkan untuk bertanya. Disilakan kepada teman-teman sekalian, peserta webinar Himapes seri 3 untuk bertanya. Dengan catatan, jika ingin bertanya secara langsung, raise hand terlebih dahulu. Dan ketika saya silahkan untuk bertanya, maka silahkan menghidupkan mikrofonnya. Dan jika terkendala sinyal, maka silahkan untuk bertanya lewat room chat Zoom. Seperti itu. Disilakan kepada peserta Muhammad Hairullah. Baik, sebelumnya terima kasih kepada panitia penyelenggara hari ini, yaitu dari Universitas Sriwijaya mengenai peluang dan tantangan wirausaha di masa pandemi. Baik, sebelumnya saya melalui room chat aja ya untuk pertanyaannya. Moderator. Langsung baik ngomong, kenapa harus di room chat? Oh baik Pak, kalau gitu. Jadi gini Pak, sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatan waktunya. Jadi gini Pak, ketika seorang wirausaha yang hanya memiliki modal pas-pasan dan memulai usahanya pada masa pandemi sekarang, lalu ketika usahanya gagal, maka ia akan mengalami kebobrokan dalam usahanya, sehingga usahanya pun mati gitu. Lalu bagaimana ia ingin menjalankan usahanya di kemudian harinya, sedangkan modal yang digunakannya itu sudah secara keseluruhan gitu, dan ia pun belum memiliki jaringan modal berupa komunitas kewirausahaan gitu. Sebelumnya terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kembali kepada Muhammad Hairullah yang telah bertanya. Mungkin langsung saja kita jawab dari narasumber yang pertama, itu kepada Ibu Erma. Kami silakan. Terima kasih Muhammad Hairul ya. Jadi sebetulnya kalau menyimak materi dari Pak Saiful tadi udah jelas ya. Jadi mudah-mudahan dicatat ya Muhammad Hairul apa yang harus kita miliki, termasuk kalau dari saya tadi beberapa karakter kewirausahaan ya. Jadi tidak bisa kita mentang-mentang mau berwirausaha tapi beraksi tapi tanpa perencanaan ya. Tadi seperti Pak Saiful udah bilang, kita harus belajar. Belajar itu banyak sekali, belajar dari orang, belajar dari kondisi, belajar dari lingkungan. Jadi kita jangan gegabah, modal sebanyak apapun akan habis kalau kita tidak mempunyai perencanaan. Itulah salah satu gunanya perencanaan bisnis ya, Muhammad Hairul. Kenapa kita harus punya beberapa pedoman kalau membuat perencanaan bisnis itu. Ya, kalau di dalam wirausaha mandiri, program mahasiswa wirausaha itu ada pendampingan. Makanya kalau di kelas saya itu harus tester dulu Pak Saiful ya. Kalau dia berupa kuliner, kita tester dulu. Ini sesuai nggak dengan lidah kita yang tempat dia berjual. Kalau dia berupa jasa, ini cocok nggak? Jadi kita kalau di kelas itu benar-benar lengkap ya, benar-benar menyesuaikan dengan perencanaan bisnis dari kemasan, harga, rasa. Nah itu dikumpulkan. Jadi sebelum aksi itu yang saya maksud aksi ini ketika bazar, ketika berdagang asongan, ketika mulai mau buka lapak, itu kita sudah benar-benar melalui beberapa tahapan. Oh ini konsumennya senang, tapi harganya mahal. Ini enak, tapi kemasannya nggak bagus. Jadi untuk Saudara Muhammad Hairullah itu jangan sampai terjadi ya untuk meminimalisir kegagalan. Jadi saya sependapat dengan Pak Saiful Padri, harus belajar. Lihat dulu situasi kita seperti apa.
Jangan sampai kata orang hari hujan, lebat, musim hujan kita langsung aja jual es gitu kan. Kenapa tidak kita lihat dulu ini benar nggak sih daerah seperti ini. Jadi harus melalui tahapan dan jangan lupa perencanaan bisnis itu sangat penting ya. Perencanaan bisnis itu akan mengawali keberhasilan pelaksanaan kita. Nanti kalau selesai baru kita evaluasi atau kalau di dalam manajemen itu ada 3 fungsi ya. Satu, kita merencanakan dengan baik, melaksanakan dengan baik, dan terakhir kita melakukan pengawasan, penilaian ya, penilaian. Jadi Saudara Muhammad Hairul, kita ingatkan bahwa walaupun kita tadi mengutamakan aksi, ya tetap harus ada perencanaan. Buatlah rencana bisnis walaupun sederhana ya. Malahan kalau di PMW itu Pak Saiful Fadli ya, kita punya survei dulu. Sebelum membuat proposal itu kita harus survei atau analisis lingkungan. Kompetitornya berapa, seberapa kuat, ada apa lagi yang menjadi kita untuk memulai sebuah bisnis. Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Ibu Erma. Sudah sangat jelas ya penjelasan dari materi yang sudah dihubungkan dari Ibu Erma tadi maupun dari Bapak Saiful Fadli tadi mengenai pertanyaan yang telah diajukan oleh Hairul tadi. Oke, langsung ke pertanyaan yang kedua. Pada rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya seputar tema maupun materi yang telah diberikan pada hari ini. Saya tambahkan sedikit Mbak penjelasan Bu Emma. Iya, silakan. Ya, saya setuju untuk Errol ya. Betul kata Ibu Emma. Karena tidak memiliki perencanaan, maka sering terjadi kegagalan. Jadi anekdotnya begini, kalau kita merencanakan sesuatu dengan tidak sungguh-sungguh, maka sebenarnya kita sedang merencanakan kegagalan begitu. Nah, jadi prinsip utamanya adalah mungkin tidak memiliki perencanaan. Atau juga begini, seringkali salah dalam pengelolaan keuangan, Errol ya. Saya katakan tadi, saya dengan teman-teman di Wirausaha Muda ini sering sekali ya, anak muda yang baru punya usaha, punya duit, langsung beli kredit mobil, misalnya kan, kredit motor, ya. Jadi sibuk apa ya kata uang Palembang tuh, nyingok duit tuh langsung berdesau ya, dapat duit, nah langsung kaget begitu ya, langsung kaget. Sama kayak ya tidak hanya usaha ya Bu Emma. Anggota dewan pun begitu ya, pertama kali jadi anggota dewan mungkin ya mau ini mau itu segala macam begitu kan, jadi akhirnya kacau sendiri. Nah jadi salah dalam perencanaan, salah dalam pengelolaan keuangan, kemudian ada juga mungkin Errol inovasi, jadi tidak berinovasi. Kenapa kemudian dia jatuh usahanya? Karena mungkin inovasinya tidak berkembang begitu ya. Juga apa namanya tadi sampaikan oleh Ibu tadi ya, tidak memiliki bisnis plan sehingga strategi marketingnya tidak tepat ya, jual es pas hujan kata Ibu tadi kan, itu artinya strategi marketingnya tidak tepat. Dan yang berikutnya adalah SDM. Kadang-kadang kita juga karena tadi saya katakan tidak hanya cukup dengan modal semangat, harus kita datangi orang-orang yang sukses itu ya, kita belajar kenapa mereka dulu bisa sukses, artinya mereka pernah gagal juga. Nah, jadi jangan sampai kita gagal 2 kali begitu. Jadi kalau pertanyaannya habis modal kemudian tidak bisa bangkit lagi, ya jangan pernah berpikir dengan habis modal itu dunia ini mati begitu. Banyak orang yang istilahnya sudah kolaps tapi bisa bangkit lagi. Nah ini yang dibutuhkan dengan kreativitas, inovasi, Errol ya. Terus kata Errol belum gabung ke apa namanya komunitas atau apa segala macam. Saya kira kenapa dulu bisa mulai usaha, memulai bisnis? Karena ada usaha yang dilakukan, gitu. Nah, kenapa ada usaha yang dilakukan? Artinya, ya mungkin ada hal-hal yang kurang sungguh-sungguh di situ. Nah, jadi kita gali lagi, evaluasi. Ya, tadi apakah salah dalam perencanaan, salah dalam memapping bisnis plan, strategi pemasarannya kurang, ya seperti itu. Jadi kalau terkait dengan apa namanya kedepannya, pesan saya ketika gagal sekali kita jangan berpikir bahwa kita gagal selamanya. Kalau Anda gagal sekali dan Anda tidak bangkit lagi, nah itu baru gagal. Ya, jadi kalau gagal sekali
ya, kemudian kita tidak bangkit lagi, itu adalah gagal. Tapi kalau Anda bisa bangkit lagi, maka sungguhnya Anda akan menjadi orang yang sukses karena Anda sudah melalui fase kalau Anda sudah pernah gagal, begitu. Gitu ya, Irul ya. Makasih. Baik, terima kasih kembali kepada Pak Syaiful Fadli yang dimana telah menambahkan jawaban dari Ibu Erma tadi mengenai modal maupun ketika usaha gagal maka apa yang seharusnya dilakukan oleh para wirausaha itu sudah sangat jelas sekali ya, apalagi telah disampaikan materi yang sangat luar biasa dari dua narasumber tadi. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua yang berasal dari room chat Zoom dari Budi Legowo. Mohon izin tanya kepada Bu Erma, kami ingin mengembangkan pemasaran produk kuliner kami, yaitu Wajik Salak, via Salak dan Eklo Salak secara online. Tapi kami belum siap untuk melayani jika ada pemesanan produk dari jauh atau luar kota. Gimana strategi agar kami mampu melayani pembeli yang berjarak jauh dari tempat kami? Terima kasih. Nah, disilakan langsung kepada Bu Erma untuk menjawab pertanyaan tersebut. Wajik salah, biasa salah ya. Oke. Wah, serba salah ini ya. Ya, ini menarik ya karena kayaknya makanannya termasuk makanan yang tidak biasa ini ya. Membuat tapi sudah mikir pemesan jarak jauh ya. Saran saya penuhi dulu yang jarak dekat. Iya. Ini pertanyaan dari siapa tadi ini moderator MC? Budi Legowo, Bu. Budi Legowo, oke. Ya. Budi Legowo mahasiswa mana? Halo, Budi Legowo? Mahasiswa ya? Dari mahasiswa universitas mana? Ada orangnya? Kalau mahasiswa, saya sarankan garap dulu di fakultasnya dulu ya. Cari dulu pelanggan terdekat ya. Karena luar biasa universitas itu banyak sekali. Konsumennya sangat menjanjikan. Sekarang kita lagi bangun ini Pak Saiful, lagi bangun kantin di belakang itu ada 5 tenan itu insya Allah saya dan kawan-kawan akan mengelolanya. Kawan-kawan anak mahasiswa dari IKF. Kenapa? Karena berkaitan dengan pertanyaan ini, saya sarankan rebut dulu pasar terdekat dan menjanjikan itu adalah kampus tempat kamu belajar, ya. Nah, saya di inkubator kewirausahaan FISIP itu isinya mahasiswa, alumni, dosen dan karyawan yang berminat wirausaha. Nah, jadi kalau kamu bisa terus itu bukan hal yang jangan berpikir selama mahasiswa saja, tidak. Ketika kamu alumni pun tetap buka jaringan, ya. Dan itu sangat menjanjikan sekali ya. Karena apa? Karena kita di kampus itu mobilitas ininya tinggi ya. Hampir setiap bulan itu mungkin kalau harian setiap hari di kampus itu ada seminar proposal Pak Saiful Fadli ya. Ada seminar proposal, ada seminar, ada ujian komprehensif, itu snack semua itu isinya. Ya. Jadi saya kalau seminar dengan ini saya mulai cari-cari ini siapa mahasiswa yang mau ngisi nih kulinernya. Belum lagi kalau kita punya dosen ada kegiatan besar seperti ini sebetulnya kalau di offline snacknya udah berapa nih? Iya, mikirnya kan seperti itu. Jadi pikirkan yang terdekat dulu ya. Bukan berarti tidak boleh mikir yang jauh. Begitu kita tangkap peluang terdekat itu insya Allah kita secara bertahap. Kalau kita sudah bisa melangkah 1 langkah, kita akan melangkah 2 langkah, 3 langkah dan seterusnya. Langkah selanjutnya itu akan lebih gampang. Ya. Di jurusan saya juga ada makan siang itu Pak Saiful Fadli ketika offline. Saya juga yang mengelolanya. Jadi saya tawar, ya, dan ada mahasiswa saya yang punya usaha kuliner sederhana, makanan sehari-hari, sayur bening, ikan goreng, tapi dia mengisi kita tiap hari. Wah, bisa ngisi pempek kami nih Bu sana. Bisa. Pempek biasanya disempro kompre Pak. Jadi saya sangat senang sekali karena usahanya tuh dekat dengan kita. Jadi buat sambal mentah, tapi tiap hari kita pesan untuk dosen yang mengajar. Jadi saya punya jadwal nih hari apa dosennya, jam-jam hari apa dan berapa orang dosen yang akan makan hari ini. Mereka bayar ke kita. Ya, jadi makanan-makanan dusun itu lebih diminati itu Pak Saiful. Mantap.
Iya, jadi Budi Legowo, kalau kamu di Unsri boleh deh hubung Ibu. Insya Allah semester depan kita offline, jadi bisa ngisi snack simpro, kompre, ya, dan acara-acara seperti ini. Webinar, workshop itu kantin semua, jadi tidak harus pesan di Neng ya. Kalau di Unsri Lion ada Kings Neng. Bakery. Ya, tidak harus. Jadi karena saya juga menangkap peluang, kan dosen-dosen terutama yang senior itu senang makanan-makanan tradisional, makanan-makanan yang kadang pisang rebus itu Pak Saiful ya, ubi rebus itu makanan sehat ya, dan mereka tuh sudah umur 50-60 tuh sudah sadar akan kesehatan. Saya berapa kali isi makanan tradisional dan itu disukai oleh mereka. Jadi ya Budi Legowo, halo, tangkap dulu yang deket-deket ya, yang bisa ditangkap, nanti beguyur, kalau orang Palembang tuh beguyur, kayak kita coba. Jangan sampai gegabah lagi, jangan sampai Anda membuat pamflet kemana-mana, jangan sampai terjadi tidak bisa memenuhi, itu fatal ya. Anda tidak siap memenuhi begitu pesanan banyak. Jadi nanti Anda bertahap, menambah SDM, menambah alat, menambah kemampuan, sampai akhirnya Anda bisa melayani pemesanan dari luar. Ya, itu saja. Silakan ditambahkan Pak Saiful. Ya, silakan kepada Pak Saiful Fadli jika ada tambahan. Tadi Pak Budinya sudah legowo, jadi tidak perlu ditambah lagi. Cukup, penjelasan Ibu udah cukup lumayan, betul. Cari pangsa pasar sekeliling sekitar, ya kan, baru keluar. Kalau yang di sini sudah dipenuhi, baru keluar. Nah, kalau di sini belum bisa digarap semuanya, jangan dulu keluar begitu. Setuju, Bu? Baik, terima kasih kepada Ibu Erma maupun Pak Saiful Fadli yang telah menjawab pertanyaan dari saudara Budi Legowo tadi. Mungkin kita cukupkan webinar atau sesi tanya jawab kita pada hari ini, mengingat waktu sudah 15.40 waktu Indonesia Barat. Kita langsung masuk ke agenda lanjutan, yaitu penyerahan sertifikat secara simbolis yang kali ini akan diberikan oleh Ketua Pelaksana, yaitu Saudara Muhammad Reza Arfiansyah. Kepadanya kami silakan. Ya, ini Pak, sertifikat dari kami ya. Ini mohon kiranya untuk diterima Pak. Dan juga terima kasih Pak atas kesediaannya dalam menjadi narasumber di acara kami pada siang hari ini. Semoga juga nantinya di lain waktu dan lain kesempatan kita dapat bertemu kembali Pak. Amin. Iya. Terima kasih, Mas Reza. Ya, ini juga sama ya Bu, terima kasih Bu. Ini sertifikat dari kami, mohon juga kiranya untuk diterima. Terima kasih juga Bu atas waktu dan kesempatannya pada siang hari ini. Semoga nantinya ya sama kita dapat bertemu dan Baik. Terima kasih banyak sekali lagi kepada para narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa, yang bisa bersedia memberikan ilmunya seputar aspek wirausahaan, yang dimana telah memberikan jawaban maupun inspirasi bagi kita, kaum intelektual muda, untuk menjawab peluang dari kewirausahaan itu sendiri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber dan mohon maaf dari para panitia jika banyak kekurangan di sana-sini, dan kami berharap semoga ada terobosan-terobosan lagi dalam agenda lanjutan dari webinar seperti ini. Saya Firda Dwi selaku pembawa ini mengucapkan terima kasih dan maaf bila ada salah-salah kata maupun salah perbuatan dalam memandu acara pada hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diingatkan kembali untuk para peserta mengisi absensi yang ada di room chat Zoom karena langsung terhubung dengan sertifikat.
Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada para partisipan dan para narasumber kita. Pamit Terima Bu kasih Emma. Pak Fadli, Bu Emma. Terima Ya. kasih banyak Bu. Bapak. Sampai ketemu lagi, Pak. Amin. Ya Bu, terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Sukses untuk semua Oke. ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.